Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Mulyawati Dewi, mahasiswa semester 2 program studi Ilmu Hukum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Hukum Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginalti Dwi Putri, SHMH. Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah kondisi di mana air, baik itu sungai, danau atau laut atau sumber air lainnya, terkontaminasi atau tercemar oleh berbagai zat atau bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia, ekosistem air, dan makhluk hidup di dalamnya. Pencemaran air dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk kegiatan manusia maupun alamiah. Contoh pencemaran air mencakup pencemaran organik dan anorganik, pencemaran termal, pencemaran radioaktif, pencemaran akibat limbah industri atau pertanian dan domestik. Beberapa contoh penyebab umum pencemaran air antara lain yaitu limbah industri. Limbah dari pabrik dan industri sering mengandung zat-zat kimia beracun dan berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan bahan-bahan kimia sintetis. Yang kedua yaitu limbah pertanian. Penggunaan pestisida, pupuk, dan limbah pertanian lainnya dapat mencemari sumber air ketika terjadi aliran air yang membawa zat-zat tersebut ke perairan. Selanjutnya yaitu ada limbah domestik, yaitu limbah dari rumah tangga seperti air limbah domestik dan sampah padat. Jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari sungai. Selanjutnya yaitu air limbah. Pembuangan limbah cair dari pabrik atau rumah tangga tanpa pengelolaan yang memadai dapat menyebabkan pencemaran air. Selanjutnya yaitu pencemaran termal. Pencemaran termal yaitu pemanasan air oleh limbah industri atau pembangkit listrik dapat menyebabkan perubahan suhu yang merugikan bagi kehidupan organisme air. Selanjutnya yaitu pencegahan pencemaran air. Pencegahan pencemaran air bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran air sejak awal, sehingga tidak sampai mencemari sumber air dan lingkungan. Beberapa langkah pencegahan pencemaran air telah disebutkan sebelumnya, namun berikut adalah penekanannya. Yang pertama yaitu pengolahan limbah. Pastikan limbah dari berbagai sumber seperti rumah tangga, industri, dan pertanian dikelola dengan benar. Pabrik dan industri harus menggunakan sistem pengolahan limbah sebelum dibuang, dan rumah tangga perlu mengikuti praktik pengolahan limbah yang tepat. Selanjutnya yaitu adalah pengurangan bahan kimia. Batasi atau ganti penggunaan bahan kimia beracun dan berbahaya yang dapat mencemari air dan lingkungan. Gunakan alternatif yang lebih aman dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu pengolahan pertanian yang berkelanjutan. Dalam sektor pertanian, gunakan teknik pertanian yang ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, dan pengendalian hama yang bijaksana. Selanjutnya, pengawasan dan penegakan hukum. Perketat pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mencemari air dan terapkan sanksi yang tegas bagi pelanggaran hukum terkait pencemaran air. Yang terakhir yaitu edukasi masyarakat. Tingkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas air dan bagaimana mencegah pencemaran air melalui kampanye edukasi dan sosialisasi. Hal ini juga berlaku pada pendidikan anak usia dini, karena karakter dibangun sejak usia dini bukan pada saat usia dewasa. Selanjutnya ada penanggulangan pencemaran air. Penanggulangan pencemaran air dilakukan ketika pencemaran air telah terjadi dan tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif dan memulihkan kualitas air ke tingkat yang lebih baik. Beberapa langkah penanggulangan pencemaran air meliputi yang pertama yaitu pembersihan tumpahan minyak. Tanggapi tumpahan minyak dengan cepat dan lakukan dengan pembersihan secara menyeluruh untuk mengurangi dampaknya pada lingkungan dan ekosistem air. Selanjutnya ada pengolahan limbah. Lakukan pengolahan lanjutan terhadap limbah sebelum dibuang ke lingkungan agar zat-zat bahaya dapat dihilangkan dan air yang dibuang lebih bersih. Selanjutnya, pemulihan ekosistem air. Upayakan untuk memulihkan ekosistem air yang terdampak pencemaran agar organisme hidup dapat berkembang kembali. Selanjutnya, penggunaan teknologi pemantauan. Implementasikan teknologi pemantauan kualitas air secara teratur untuk mendeteksi potensi pencemaran lebih awal dan merespon dengan cepat. Yang terakhir yaitu adalah kolaborasi lintas sektor.
melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah dalam upaya penanggulangan pencemaran air untuk memastikan aksi yang lebih komprehensif dan efektif. Selanjutnya yaitu dasar hukum pencemaran air. Jika terdapat perusahaan yang dengan sengaja membuang limbah ke sungai, maka diancam dengan pidana pasal 60 Undang-Undang PLH yang menerangkan bahwa setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Selanjutnya, pasal 104 Undang-Undang PPLH yang menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Adapun satu kasus pencemaran air yang pernah terjadi sampai dibawa ke pengadilan, yaitu kasus yang melibatkan PT United Color Indonesia PT UCI pada tahun 2020. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggugat PT UCI karena PT UCI terbukti telah mencemari lingkungan hidup di lokasi pabriknya di Jalan Nanjung Cibodas Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Dan tidak ada keseriusan dalam mengelola air limbah dan limbah B3 yang dihasilkan. Pengadilan Negeri Balai Bandung memutuskan PT UCI harus membayar ganti rugi sebesar 5,6 miliar rupiah. Dampak pencemaran air sangat serius, termasuk menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia, merusak ekosistem dan mengurangi keanekaragaman hayati di dalamnya, serta merugikan berbagai sektor ekonomi yang bergantung pada sumber daya air yang bersih dan sehat. Kombinasi antara pencegahan dan penanggulangan pencemaran air menjadi penting dalam menjaga kualitas air yang bersih dan berkelanjutan bagi kehidupan dan ekosistem air. Dengan upaya bersama, kita dapat mengurangi dampak negatif pencemaran air dan melindungi sumber daya alam yang berharga ini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sumber pencegahan dan pengolahan limbah secara bijaksana guna mengurangi dan menghindari pencemaran air. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyebutan kata dan penjelasan dalam materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.